warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua. Pada materi selanjutnya, pada minggu yang lalu, kita sudah membahas materi tentang Pythagoras. Nah, pada materi yang sekarang ini, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang lingkaran. Nah, contoh-contoh lingkaran seperti ini. Dalam kehidupan sehari-hari, lingkaran itu berbentuk seperti jam dinding yang kita lihat. Nah, inilah pada materi kali ini kita akan membahas tentang lingkaran. Tujuan pembelajaran kita yaitu setelah pembelajaran selesai, peserta didik dapat mengenal lingkaran dan unsur-unsur lingkaran. Indikatornya, peserta didik dapat mengenal lingkaran dan menentukan unsur-unsur lingkaran. Materi pembelajarannya yaitu mengenal lingkaran dan unsur-unsurnya. Nah, seperti yang kita lihat bahwa dalam kehidupan sehari-hari ini, contoh-contoh lingkarannya itu salah satunya adalah jam dinding. Dalam jam dinding ada angka 1 sampai dengan 12, yang mana jarak antara angka 1 dengan angka 2 jaraknya sama. Kemudian 2 dengan 3 juga jaraknya sama. Kalau diibaratkan dalam lingkaran ini ada angka-angka itu adalah titik ini, semua titik ini. Kalau dihubungkan titik ini akan membentuk sebuah lingkaran. Jadi yang disebut dengan lingkaran adalah lengkungan tertutup yang semua titik pada lengkungan itu berjarak sama terhadap suatu titik dalam lengkungan itu. Jadi sekali lagi, lingkaran adalah lengkungan tertutup yang semua titik pada lengkungan itu berjarak sama terhadap suatu titik dalam lengkungan itu. Yang selanjutnya yang kita pelajari adalah unsur-unsur lingkaran. Kita perhatikan gambar-gambar ini. Yang pertama, pada lingkaran ini unsur-unsur yang pertama ada yang disebut dengan titik pusat. Titik pusat ini adalah titik yang berada di tengah-tengah lingkaran ini. Titik yang berada di tengah-tengah lingkaran ini disebut dengan titik pusat. Di unsur yang pertama pada lingkaran ada yang disebut namanya titik pusat atau yang disebut dengan pusat lingkaran. Kemudian unsur yang kedua ada yang disebut dengan jari lingkaran. Nah, mana yang disebut dengan jari-jari lingkaran? OA ini jari-jari lingkaran, OB juga jari-jari lingkaran, OD juga disebut dengan jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran adalah garis lurus yang menghubungkan antara dua titik pada lingkaran. Contohnya OA, OB, OJ, OD. Jadi jarak adalah garis yang lurus yang menghubungkan antara titik pusat dengan salah satu titik pada lingkaran. Itu yang disebut dengan jari-jari lingkaran. Diingat bahwa jari-jari lingkaran itu adalah garis lurus yang menghubungkan antara titik pusat dengan salah satu titik pada lingkaran. Yang selanjutnya,
Ada yang disebut dengan tali busur. Mana yang disebut dengan tali busur? Garis BC, AB, kemudian AD ini merupakan tali busur. Jadi sekali lagi, AD, garis BC, garis AB juga disebut dengan tali busur. Di apa yang disebut dengan tali busur? Garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Itu yang disebut dengan tali busur. Jadi sekali lagi, tali busur itu adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Garis lurus yang ini. Itu unsur-unsur yang ketiga. Jadi unsur yang pertama ada pusat lingkaran atau titik pusat, yang kedua jari-jari, yang ketiga tali busur. Nah, sekarang yang keempat, perhatikan gambarnya. Ada yang disebut dengan diameter. AB ini merupakan diameter. Jadi diameter itu adalah tali busur khusus. Jadi sekali lagi, diameter itu merupakan tali busur khusus. Kenapa dikatakan khusus? Karena kenapa dikatakan khusus diameter ini? Karena hubungannya adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat. Itu yang disebut dengan diameter. Jadi sekali lagi, diameter itu merupakan tali busur khusus, yaitu garis lurus yang menghubungkan antara dua titik pada lingkaran. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, ada yang disebut dengan apotema. OE ini disebut dengan apotema. Garis OE ini disebut dengan apotema. Apa yang disebut dengan apotema? Yaitu garis lurus yang menghubungkan dua titik yang selalu tegak lurus dengan tali busur. Jadi sekali lagi, apotema itu adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik, yaitu titik pusat dan salah satu titik yang selalu tegak lurus dengan tali busur. Jadi itu yang disebut dengan apotema. Kemudian yang selanjutnya, ini namanya tembereng. Ini namanya tembereng yang warna merah ini, tembereng. Daerah apa yang disebut dengan tembereng? BFC ini merupakan tembereng. Apa yang disebut dengan tembereng? Tembereng ini adalah garis daerah yang dibatasi oleh sebuah busur dan tali busur. Itu namanya tembereng. Jadi sekali lagi, daerah yang merah ini, daerah yang dibatasi oleh sebuah busur dan tali busur, namanya tembereng. Yang selanjutnya, unsur lingkaran yang selanjutnya. Yang selanjutnya, ada yang disebut dengan juring. Nah, kita lihat juring. OAC ini namanya juring. Juring ini adalah daerah yang dibatasi oleh dua buah jari-jari dan sebuah busur. Jadi sekali lagi, juring ini adalah daerah yang dibatasi oleh dua buah jari-jari dan sebuah busur. Jadi unsur lingkaran yang sudah kita sebut, yaitu ada sebuah titik pusat, ada pusat lingkaran, jari-jari, tali busur, diameter, apotema, tembereng, juring. Nah, yang selanjutnya, ada yang namanya busur, yang datang nih, busur namanya. Nah,
busur yang terakhir ini namanya busur lingkaran. Ini namanya busur lingkaran. AC, BFC, BFC, AD, BD, itu namanya busur. Busur lingkaran ini adalah garis lengkung yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Jadi sekali lagi, busur itu adalah garis lengkung yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Nah, itulah unsur-unsur lingkaran. Jadi, demikian pertemuan kita pada kesempatan ini. Jadi sekali lagi kesimpulannya, unsur-unsur lingkaran itu ada 8. Yang pertama ada yang disebut dengan pusat lingkaran ataupun titik pusat lingkaran. Kemudian ada yang disebut dengan jari-jari, ada yang disebut dengan tali busur, ada yang disebut dengan diameter, ada yang disebut dengan apotema, ada yang disebut dengan tembereng, ada yang disebut dengan juring, ada yang disebut dengan busur lingkaran. Ya, sekian pertemuan kita pada materi yang kedua ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.